Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Asos Prof. Dr. Yulian Azhari, SOSI, SHMH, untuk selalu mengajak menyapa sanak saudaraku dari Sabang sampai Merauke yang sangat dimuliakan Allah. Begitu saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, semoga mereka selalu dalam keadaan mendapatkan lindungan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita di dalam bulan suci Ramadan ini, karena kita memang negara yang majmuk, negara heterogen yang berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan bahasa, dan seterusnya. Kita sangat terhenyuh dan terharu melihat yang dimiliki sikap dan kepribadian oleh selebritas tanah air, yaitu Ruben Onsu dan Ananda Onyo, Betran Putra Onsu. Ini sangat mengharukan kita, karena kedua ayah dan anak ini Indonesia banget, merah putih banget. Onyo di saat ayah Ruben sahur, Onyo memasakkan sahur ayah Ruben dan membangunkan ayah Ruben untuk sahur. Ayah sahur ya, seperti itu. Dan begitu juga di saat ayah Ruben buka puasa, Onyo memasakkan ayah Ruben buka puasa. Subhanallah. Ini adalah contoh yang sangat baik. Dan begitu juga sebaliknya. Di saat taraweh, ayah Ruben taraweh di Masjid Istiqlal. Dan Onyo beribadah di gereja katedral. Nah ini subhanallah. Onyo antar ayah Ruben di Masjid Istiqlal sampai selesai taraweh. Dan sebaliknya ayah Ruben menjemput Onyo ke tempat ibadahnya di katedral di seberangan Masjid Istiqlal. Nah ini salah satu contoh yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia, bahwa hidup kita itu harus menjalin persatuan. Kita harus menjalin persatuan di muka bumi ini. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Dan dikaitkan dengan sila persatuan Indonesia, bahwa kita memang harus bersatu teguh dengan Pancasila, dan berpegang teguh dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang selalu menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Kita melihat Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah cinta tanah air. Karena di dalam ajaran agama Islam diajarkan hubun watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Salah satu untuk mencintai tanah air itu adalah menciptakan persatuan, tidak membuat konflik. Karena banyak masyarakat di mana dia berada, dia di situ bikin konflik, bikin resah masyarakat sekitar. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri, bahwa sudah ada pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, di mana kita berada, disitulah kita harus mengabdi, mematuhi adat istiadat setempat, dan memuliakan semua aturan yang berlaku, semua hukum positif yang berlaku di wilayah itu. Hadirin yang berbahagia, karena masyarakat Indonesia itu ada Islam, ada Katolik,
ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan dan banyak ya. Itulah banyaknya agama, di antaranya banyaknya agama yang disahkan di Indonesia ini. Maka kalau kita berpegang teguh kepada Pancasila dan ayat Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Intinya apapun perbedaan yang ada di muka bumi ini, di negara kita yang tercinta ini yakni Indonesia, kita harus bisa bersatu. Kita harus bisa menjalin persatuan di antara kita. Tidak boleh terlena dan tidak boleh terprovokasi. Apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu dan putranya Bertrand Onsu, dalam hal ini Onyo, ini sangat mengetuk hati kita dan haru. Inilah Indonesia. Seperti inilah Indonesia yang diharapkan. Kalau kita bisa seperti Onyo dan bisa seperti ayah Ruben, maka akan damailah hidup ini, tidak akan ada dusta di antara kita. Hadirin yang berbahagia, karena Allah itu sangat memuliakan orang-orang yang silaturahminya bagus. Bagaimana silaturahminya bagus? Itu yang dilakukan oleh ayah Ruben. Dia merajut kembali tali silaturahmi dengan keluarganya yang selama ini agak jauh ya jaraknya, mungkin faktor kesibukan atau kondisi-kondisi sosial tertentu yang ada pada saat itu, sehingga membuat mereka sedikit terhalang di dalam aktivitas kegiatan kekeluargaan sehari-hari. Nah, ini ayah Ruben sangat bekerja keras untuk merajut tali silaturahmi. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang terbaik, ini menjadi pedoman bagi kita semua agar kita menjadi seorang yang patriotisme, yaitu selalu mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi duta perdamaian di Indonesia. Menjadi duta Pancasila, duta Undang-Undang Dasar 45, duta kebersamaan. Nah, ini Onyo ini adalah duta, ya. Menjadi duta bagi kita semua untuk menciptakan kedamaian. Harapannya seluruh anak generasi muda untuk mengikuti jejak kepribadian yang dimiliki oleh Bertrand Putra Onsu, dalam hal ini Onyo, yang selalu berusaha untuk menyatukan keluarga dan menghilangkan rasa perbedaan. Begitu juga ayah Ruben berusaha selalu untuk mempersatukan keluarga dan menghilangkan perbedaan di antara kita semua. Hadirin yang berbahagia, semoga tausiah singkat kita ini dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat melancarkan semua urusan kita, sehingga kita menjadi umat Allah yang bersatu tanpa melihat ras, tanpa melihat bahasa, agama, warna kulit, serta perbedaan kondisi sosial yang lainnya. Jazakallah. Jangan lupa like, bantu subscribe channel dakwah kita ini, channel dakwah Dr. Yulian Azhari TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih, salam bela negara buat kita semua.